Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan tentang iman dengan tanda-tanda kiamat besar, yaitu tanda yang ketiga, nuzulu Isa bin Maryam fi akhir zaman, turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Wa qala al-Qadhi Iyad, nuzulu Isa alaihissalam wa qatluhu ad-dajjal haqqun wa sahihun 'inda ahli sunnah lil ahadits as-sahihati fi dhalika wa laysa fil 'aqli wala fi syar'i ma yubtiluh fa wajaba itsbatuhu. Wa ankara dhalika ba'dul mu'tazilati wal jahmiyati wa man wafaqahum wa za'amu anna hadhihi al ahadits mardudah biqaulihi ta'ala al-ati. Berkata Al-Qadhi Iyad bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal oleh beliau alaihissalam adalah sebuah berita yang hak dan merupakan akidah yang sahih bagi ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan akal manusia maupun syarak atau syariat tidak ada yang menunjukkan penolakan terhadap akidah dan keyakinan yang benar ini. Maka keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman merupakan suatu ketetapan yang didasari dengan dalil-dalil yang sahih, dan yang mengingkari akan akidah dan keyakinan ini hanyalah sebagian dari kaum Mu'tazilah serta sebagian dari kaum Jahmiyah dan orang-orang yang sejalan dengan pemikiran mereka. Mereka beranggapan bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman tertolak dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan wa khataman nabiyyin, yakni wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad melainkan salah seorang, mama Muhammadun aba ahadin, tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang di antara kaum lelaki kalian, walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup akhir zaman, nabi penutup, yakni tidak akan ada lagi nabi yang lainnya. Surat Al-Ahzab ayat 40. Dan juga yang mereka jadikan sebagai dasar penolakan terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman dari langit, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup kenabian, penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi sesudahku.
serta dasar dari ijma' bahwa kaum muslimin, yaitu para ulama kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwa sungguhnya tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna syari'atahu mu'abbadatun ila yaumil qiyamati wa la tunsah, dan syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang kekal abadi sampai hari kiamat nanti dan tidak akan lagi dihapus sekalipun. Wa hadza istidlalun fasidun. Menggunakan ayat ini dan hadis serta ijma' ulama yang disebutkan di sini untuk menolak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah pendalilan yang rusak, pendalilan yang salah, yakni dalilnya benar tetapi menempatkannya salah. Li'annahu laisal muradu binuzuli Isa alaihi salam wa annahu yanzilu nabiyyan bi syar'in yansakhu syar'ana. Karena turunnya Nabi Isa alaihi salam tidaklah dimaksudkan bahwasanya beliau turun sebagai nabi yang membawa syariat yang akan menghapuskan syariat daripada syariat kita. Wala fi hadhil ahadithi wala fi ghairiha syai'un min hadza. Tidak pula di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa ini maupun dalil-dalil yang lainnya, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun membawa syariat baru dan menghapuskan syariat yang telah ada dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan juga di dalam Kitabul Iman serta yang lainnya bahwa sungguhnya Nabi Isa alaihissalam kelak nanti akan turun sebagai hakim yang adil, yahkumu bi syar'ina wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nas, yaitu terdapat keterangan dan dalil yang kuat bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan menjadi pemimpin yang adil, yang akan menegakkan hukum syariat kita, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan menghidupkan semua perkara yang ada di dalam syariat kita, yaitu seluruh ajaran Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk syariat-syariat Nabi yang telah ditinggalkan oleh manusia. Maka dari sini semakin jelas bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam bukanlah sebagai Nabi yang akan mengajarkan syariat kitab Injil, syariat beliau, karena telah jelas di dalam pembahasan al-imanu bil kitab, di dalam bahasan beriman kepada kitabullah, bahwa Al-Quran Karim telah menyempurnakan seluruh ajaran kitab-kitab terdahulu, sehingga tidak lagi memerlukan suatu pengurangan, penambahan, dan seluruh ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu telah terangkum dan terakomodir di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga sekiranya nanti Nabi Isa alaihissalam, dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia dari langit di akhir zaman nanti, tidaklah sebagai nabi baru, namun sebagai bukti akan kebenaran kedudukan beliau sebagai hamba dan utusan Allah serta bukan anak Allah, untuk membatalkan keyakinan-keyakinan kaum Nasara
Orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Di samping itu beliau untuk menyempurnakan pengajaran Nabi Muhammad SAW, yakni dalam pengamalan, agar umat Nabi SAW ini kembali kepada syariat semula, syariat yang dibawa oleh Nabi kita SAW, sehingga nanti tidak akan tersisa satu ajaran Nabi pun yang pernah diajarkan Nabi dan dihidupkan di masa beliau, melainkan di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam memimpin kaum muslimin, ajaran itu akan ditegakkan. Dan tidak ada satu bid'ah pun, amalan-amalan yang dibuat-buat oleh manusia yang sudah sangat banyak di zaman ini, melainkan amalan itu kelak akan diperangi dan dihanguskan, dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Aqul, kata Syekh Muhammad Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, muallif hadzal kitab, aku katakan, wa fi asrina hadza yunkiru ba'dul kuttabil juhal wa ansafil ulama'i nuzul Isa alaihi salam i'timadan ala uqulihim wa afkarihim wa yat'anuna fil ahadithi sahihati aw yu'awwilunaha bita'wilatin batilatin. Di zaman kita ini ada sebagian penulis-penulis yang masih dangkal ilmunya dan ulama-ulama yang tanggung setengah-setengah, ansaful ulama, ulama yang setengah-setengah, yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam hanya semata-mata bersandar kepada akal dan pemikiran mereka, dan mereka mencela hadis-hadis yang sahih serta menginterpretasikan hadis-hadis yang sahih tersebut dengan interpretasi, dengan penafsiran yang batil. Wal wajibu 'alal muslimi at-tasdiqu bima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu i'tiqaduhu. Yang wajib bagi setiap muslim yaitu membenarkan dan meyakini atau mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mempercayai serta mengimani segala hadis-hadis yang sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang meyakininya adalah sebuah kesahihan. Li'anna dzalika minal imani bil ghaibi alladzi atla'a Allahu rasulahu alaihi. Karena beriman terhadap turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman termasuk beriman terhadap perkara yang gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakannya kepada kita. Kita benar-benar telah mendengar dan menyaksikan ada segolongan ulama yang mungkin tadi dikatakan sebagai ulama-ulama tanggung, yakni yang mereka tidak benar-benar bersandar kepada sumber kebenaran, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif dan universal, sehingga mereka menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan semata-mata bersandar kepada logika, akal, pikiran yang menurut mereka tidak bisa masuk akal. Nabi Isa alaihissalam yang dipandang telah meninggal dunia bisa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita bantah terdahulu, atau yang telah dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini melalui perkataan para ulama pendahulunya. Qala al-allamah as-Safarini rahimahullah, berkata al-allamah Safarini rahimahullah,
wa yakunu muqarriran li syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu rasulun li hadhil ummati kama mar wa yakunu qad alima ahkama hadhihi syari'ati bi amrillahi ta'ala wa huwa fis sama'i qabla an yanzil. Nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke dunia, ke bumi, beliau akan menetapkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan umat ini. Sebagaimana yang telah kita lewatkan, yakni kita baca bersama keterangan-keterangan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu qad alima ahkama hadhihi syari'ah. Dan Nabi Isa alaihissalam telah mengetahui hukum-hukum daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi ta'ala, yakni dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fis sama' qabla an yanzil, yaitu saat kala itu Nabi Isa masih di langit dan belum turun. Maknanya ketika Nabi Isa alaihissalam di langit dan belum turun, telah mengetahui apa yang diajarkan dan diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini. Sehingga ketika beliau turun diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat, yakni untuk menjalankan semua syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa umat ini kepada pengamalan Al-Quran serta sunnah Nabi secara sempurna. Beliau juga, yakni Al-Allamah As-Safarini juga berkata rahimahullah, wa za'ama ba'dul ulama'i annahu binuzuli sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam yurfa'ut taklif wa hadza mardud. Ada sebagian lain dari kalangan ulama yang berkeyakinan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam yakni akan mengangkat hukum, yakni menghapuskan beban taklif. Pendapat ini juga tertolak, terbantah. Lil akhbaril waridati annahu muqarriran li ahkami hadhihi syari'ati wa mujaddidan laha. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang keluar, yang artinya yang tampil, yang tampak, yang menyebutkan bahwa sungguhnya Nabi Isa alaihissalam tatkala turun ke dunia nanti kelak beliau akan menetapkan hukum dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan memperbaharui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna memperbaharui syariat yaitu mengembalikan umat kepada syariat aslinya, sehingga syariat itu kembali dalam bentuk yang baru seperti di awalnya. Sesuatu yang baru dibuat itu kan tampak baru, maksudnya menghilangkan kejelekan-kejelekannya, penyimpangan-penyimpangannya, dikembalikan kepada keadaannya seperti saat pertama kali diajarkan. Jadi maknanya sempurna. Idhiya akhiru syara'i, karena sungguhnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat terakhir. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirur rusul, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Wad dunya la tabqa bila taklif, dan dunia ini tidak mungkin ada kemudian tanpa ada hukum yang membebani kepada umat untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam bukan untuk menghapuskan hukum, menghapuskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna baqa'ad dunya innama yakunu bimuqtadat taklif. Bertahannya dunia ini tetap ada
yakni sesungguhnya sangat bergantung dengan adanya penetapan taklif. Bahwa keberadaan dunia ini, tetapnya kekalnya dunia ini beriringan dengan tetap adanya pensyariatan atau penetapan syariat, yaitu pelaksanaan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syariat itu akan tetap ada sampai nanti ketika di bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut lafaz Allah, Allah. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkiratuh. Maknanya hukum syariat Allah itu akan tetap ada, yaitu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang kiamat. Memang bahkan syariat-syariat itu berangsur-angsur akan hilang, sehingga dikatakan yakni hilang bukan karena syariatnya hilang, tapi hilang dari pengamalan. Sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang satu masa ketika seseorang mengamalkan 1/10 dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia selamat. Padahal sebelumnya dikatakan Nabi ada satu masa di mana orang yang mengamalkan hanya 1/10 dari syariat Nabi, maka dia binasa, celaka. Tapi sebaliknya akan datang satu masa di mana orang yang mengamalkan 1/10 atau 10% dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang selamat. Yang pertama dikarenakan syariat masih sempurna dan manusia masih mengamalkan syariat Allah dengan sempurna, sehingga meninggalkan 1/10 dari syariat Nabi menyebabkan mereka celaka. Namun ketika manusia yang datang sesudahnya akan selalu lebih buruk daripada yang sesudahnya. La ya'ti zamanun illa walladhi qablahu khairum minhu, atau illa walladhi ba'dahu syarrum min qablu. Tidaklah datang satu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih jelek daripada sebelumnya. Sehingga orang-orang di akhir zaman nanti, wallahu ta'ala alam, apakah kita berada di masa itu sekarang, yang mengamalkan 1/10 dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang selamat. Sehingga maknanya sudah 90% daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhapuskan. Dan mudah-mudahan belum. Namun ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun ke dunia, maka semua syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diamalkan. Dan mungkin dari riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa pengamalan 10% dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di akhir zaman setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena secara berangsur-angsur sampai di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang memegangi kalimat la ilaha illallah dia yang selamat. Sudah tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal haji. Ka'bah sudah dihancurkan. Sudah nggak mengenal banyak daripada syariat, cuman mereka mengatakan sungguhnya kami diajari
diwariski kepada kami dari orang tua atau pendahulu kami, yaitu satu kalimat la ilaha illallah, dan kami berpegang dengan kalimat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah itu dia yang selamat. Hadza wallahu taala alam. Kemudian Imam Al-Allamah As-Safarini rahimahullahu taala beliau juga mengatakan wa amma muddatuhu wa wafatu, adapun masa tinggalnya Nabi Isa alaihissalam dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam, faqad warada fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'inda Tabarani wa Ibnu Asakir, telah tersebut yakni riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada periwayatan Imam At-Tabarani dan Ibnu Asakir, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam turun, fayamkuthu fin nasi arba'ina sanah, dan Nabi Isa alaihissalam akan tinggal bersama dengan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin selama 40 tahun, arba'in sanah. Wa indal Imam Ahmad wa Abi Syaibah wa Abi Dawud wa Ibni Jarir wa Ibni Hibban anhu annahu yamkuthu arba'ina sanah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Syaibah, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan tinggal di bumi nanti ketika turun ke dunia selama 40 tahun. Tsumma yatawaffa, kemudian beliau meninggal dunia. Wa yusalli alaihil muslimun, dan kaum muslimin mereka semua menyolatinya. Wa yadfanuhu inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menguburkan Nabi Isa alaihissalam yakni di dekat makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intah kalamu. Demikian perkataan daripada Al-Allamah As-Safarini rahimahullahu taala berkaitan dengan kewajiban iman terhadap turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti. Dan kita insya Allah akan melanjutkan setelah azan isya, yaitu tanda kiamat yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Tanda kiamat besar yang keempat yaitu khuruju Ya'juj wa Ma'juj, munculnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat pengasingannya. Natakallamu an khuruji Ya'juj wa Ma'juj ala dha'i ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min dzikri hadzal hadatsil adim. Kita akan bicarakan tentang keluarnya, munculnya Ya'juj Ma'juj berdasarkan perspektif, yakni berdasarkan keterangan-keterangan yang terdapat di dalam kitabullah serta di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk menceritakan peristiwa yang besar. Di annal imana bidzalika wa i'tiqadahu wajibun 'alal muslimin. Karena beriman terhadap keluarnya Ya'juj Ma'juj di akhir zaman serta meyakini akan terjadinya hal itu adalah merupakan sesuatu yang wajib atas seluruh kaum muslimin. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu ketetapan yang sah berdasarkan kitab dan sunnah serta ijma'nya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Zakara dzalika As-Safarini rahimahullahu ta'ala, yang demikian ini disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Amal kitab, adapun dalil-dalil di dalam kitab Al-Quran yang menyebutkan keluarnya Ya'juj Ma'juj, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin silun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Sehingga ketika dinding yang mengurung Ya'juj Ma'juj itu telah dibuka, yakni telah hancur roboh, dan Ya'juj Ma'juj saat itu akan keluar dari semua tempat yang tinggi berbondong-bondong seperti aliran air yang deras. Waqtarabal wa'dul haq, janji yang benar ini sudah dekat. Dan ketika itu terjadi, fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, ketika nanti Ya'juj Ma'juj yang mereka ingkari tidak mungkin muncul, ketika muncul maka pandangan mata orang-orang yang ingkar akan adanya peristiwa ini akan terbelalak, seraya akan mengatakan ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin. Duhai, celakalah kami, sungguh kami telah benar-benar berada di dalam kelalaian, yakni melalaikan tentang hal ini. Melalaikan bukan karena tidak tahu, tapi mereka menolak untuk mengimani apa yang sudah diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenai akan munculnya dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari persembunyiannya atau dari
tempat pengurungannya. Bal kunna zalimin, bahkan sungguh kami benar-benar berada di dalam kezaliman. Surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Nanti benar-benar ketika dinding yang dibangun oleh Nabi Dzulqarnain dengan besi yang dicor itu nanti roboh, hancur, bukan karena besi itu tidak kokoh, tapi karena kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah terdahulu. Maka saat itu orang-orang yang mengingkari akan terjadinya peristiwa ini, mengingkari akan keluarnya Ya'juj Ma'juj, akan terbelalak, terkejut, tercengang, dan saat itu mereka putus asa. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan tentang, berfirman tentang kisah Nabi Dzulqarnain ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai dengan ayat 100. Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Nabi Dzulqarnain mengikuti jalan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Sehingga ketika Nabi Dzulqarnain ini sampai di antara dua dinding, dua tebing yang besar ataupun lereng gunung yang besar, tebingnya, wajada min dunihima, beliau mendapatkan dari balik tebing itu kauman, suatu kaum, la yakaduna yafqahuna qaula, yang Nabi Dzulqarnain ataupun yang mereka hampir-hampir tidak dapat memahami perkataan Nabi Dzulqarnain, yakni bahasa mereka berbeda dengan bahasa Nabi Dzulqarnain. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnaini, melalui penterjemah barangkali tentunya, ya Dzulqarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj mereka suka membuat kerusakan di muka bumi, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan durjana, merampok, membunuh, mengambil apa yang menjadi penghidupan mereka yang tinggal di dekatnya. Mufsiduna fil ardi. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka haruskah kami memberikan kepadamu pajak ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau membuatkan dinding yang memisahkan antara kami dan mereka. Qala, berkata Dzulqarnain alaihissalam, ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa saja yang Allah kukuhkan untukku padanya, Rabbku kukuhkan untukku padanya adalah baik, maka tolonglah aku, bantulah aku, bikuwatin, dengan suatu kekuatan, yakni untuk membangun sebuah kekuatan, aj'al bainakum wa bainahum radma, yang aku akan buatkan antara kamu dengan mereka, yaitu radma, dinding pembatas, pemisah, dinding raksasa. Atuni zubaral hadid, datangkan kepadaku kepingan-kepingan daripada besi, piringan atau lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga apabila ia telah sejajar di antara dua tebing yang ada di kanan kirinya, yakni tinggi, qala anfukhu, maka yakni buatlah api yang dapat melebur besi-besi itu,
kemudian untuk dituangkan hatta idza ja'alahu naran, sehingga ketika ia telah menjadi api, qala atuni ufri alaihi qitra, maka berkata Nabi Dzulqarnain, atuni, bawakan kepadaku, ufri alaihi qitra, akan aku tuangkan besi yang sudah dicairkan itu kepada kepingan-kepingan besi yang sudah ditumpuk, yang sejajar dengan dua gunung. Jadi cor-coran itu sudah ada di zaman Nabi Dzulqarnain, dan teknologi cor-coran di zaman Nabi Dzulqarnain lebih canggih karena sampai setinggi gunung yang sangat tinggi, sampai tebing yang sangat tinggi, sampai Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa naik ke atas ataupun ia menembus ke bawah. Famasta'u ayyadharuhu, mereka tidak mampu untuk melampaui lewat atasnya. Wa mastata'u lahu nakba, dan mereka tidak mampu pula membuat lubang untuk bisa keluar daripada wilayah itu. Qala hadza rahmatun min rabbi, berkata Nabi Dzulqarnain alaihissalam, inilah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaan, dan apabila telah tiba janji Rabbku, maka Rabbku ini akan merobohkan dinding benteng yang besarnya seperti raksasa ini, benteng raksasa ini. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji Rabbku adalah sesuatu yang pasti, yang benar. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din, pada hari dinding yang besar itu dirobohkan, nanti kami akan biarkan, yakni sebagian mereka mendahului sebagian yang lainnya, yamuju fi ba'din, yakni mereka saling berebut keluar karena merasa terbebas dari alam yang terkungkung. Dalam hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, disebutkan secara kesimpulannya bahwa jumlahnya Ya'juj Ma'juj ini 90% dari jumlah manusia lainnya. Kita yang ada di dunia ini melihat berapa jumlah kita, 6 miliar hitungannya. Itu baru 10% dari jumlahnya Ya'juj Ma'juj. Berapa 10%-nya? 90%-nya dari 6-7 miliar ini. Nanti yang ahli matematika yang hitung. Dan nanti akan keluar sehingga mereka berbondong-bondong bebas keluar dan merajai, menguasai bumi ini. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Itulah hari yang mengerikan mereka yang menyaksikan peristiwa keluarnya, robohnya atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sampai di sini titik. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan kami akan meniupkan sangkakala, dan kami akan mengumpulkan mereka semua dengan sekaligus kumpulan yang tidak satu pun tersisa, yaitu di mahsyar, dari Nabi Adam sampai termasuk anak keturunan Ya'juj Ma'juj. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina 'arda, dan kami akan perlihatkan dengan senyata-nyatanya neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Sehingga dikatakan sebagian mufasir, nanti orang-orang kafir di saat itu mereka tidak bisa melihat apa-apa selain neraka jahanam. Itulah sebagian menyebutkan makna dari firman Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kelak kami akan menghimpun mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, lalu dia berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Mengapa wahai Rabb engkau bangkitkan kami, kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami dapat melihat di dunia, ketika di dunia dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fakadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikian itulah dahulu kamu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tanda-tanda kebenaran, berita dari kami, tanda-tanda kekuasaan kami, namun kamu melupakannya, yaitu mengingkarinya, menolaknya. Maka demikian pula pada hari ini kami melupakanmu. Demikian pula pada hari ini kalian dilupakan, dilalaikan, diabaikan, sehingga Allah butakan kalian sehingga tidak bisa melihat selain neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Hadza saddun min hadidin baina jabalaini banahu Dzulqarnain. Diterangkan di sini berkaitan dengan dinding atau tembok yang dibangun oleh Nabi Dzulqarnain ini, yaitu dinding dari besi yang dibangun, yaitu antara dua gunung yang besar oleh Nabi Dzulqarnain. Fasara rajman wahidan yahjizu haula'il qaumal mufsidina fil ardi an udiyatin nasi wal ifsadi fil ardi. Sehingga besi itu yang dibangun benar-benar menjadi benteng yang besar yang menahan mereka, menahan Ya'juj Ma'juj, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, agar mereka tidak menyakiti, mengganggu manusia, serta tidak membuat kerusakan di muka bumi ini lagi. Fa idza ja'al waqtul ladzi qaddara inhidamu saddi fihi ja'alahu Allahu masawiyan lil ardi. Dan apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehancuran dinding itu, maka Allah akan jadikan ja'alahu Allahu musawiyan lil ardi, dinding itu rata dengan bumi, roboh. Padahal itu tembok dinding besar. Insya Allah nanti ada pembahasan selanjutnya bagaimana sampai ada di masa Bani Umayyah itu raja pada waktu itu mengutus kelompok ekspedisi untuk melihat sendiri tentang kebenaran dinding Nabi Dzulqarnain ini. Wa'udjala budda minhu. Wa'dun la budda minhu, ini adalah janji yang pasti. Fa idzan hadam, apabila telah hancur dinding ini, yakhrujuna 'alan nasi wa yamujuna wa yansilun, maka mereka Ya'juj Ma'juj itu akan keluar mencari manusia, dan mereka seperti gelombang lautan dan seperti aliran yang deras karena jumlahnya yang sangat besar. Yusri'unal masya min kulli hadabin, dari semua tempat-tempat yang tinggi mereka turun bergegas, berlarian. Tsumma yakunun nafkhu fis suri qariban min dzalika, kemudian tidak lama sesudah itu tiupan sangkakala pun akan dikumandangkan, akan digemakan. Ini dalil dari kitabullah. Adapun dalil dari Nabi, satu paragraf saja. Amma dalilu minas sunnati fa fi sahih Muslim min hadithi An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam kitab Sahih Muslim dari hadisnya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yuhi ila Isa bin Maryam alaihi salam ba'da qatlihi ad-dajjal anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin fi qitalihim faharriz ibadi ila at-tariq ila at-tur wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun fayamurru awwaluhum ala bahirati Tibriyata fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadza ma
wa yahsuruna Isa wa ashabahu hatta yakuna ra'sus thawri li ahadihim khairun min 100 dinar. Al-hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang Ya'juj Ma'juj. Sungguhnya Allah Ta'ala kelak akan memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam setelah beliau membunuh Dajjal, yakni memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, sungguhnya aku, kata Allah, akan mengeluarkan, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang la yudanu li ahadin fi qitalim, yang tidak ada seorang pun dapat memerangi mereka, mengalahkan mereka. Nggak akan ada yang bisa. Bahkan Nabi Isa dengan kaum muslimin saat itu yang bersatu padu pun tidak bisa mengalahkan. Faharris ibadi ila tur, maka bentengilah hamba-hambaku, yakni yang bersama Nabi Isa, ke Bukit Tur, Gunung Tur Sina. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa, mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membawa kaum muslimin yang bersama dengan beliau, yaitu ke Bukit Tur Sina. Disitulah Allah melindungi mereka, dan Ya'juj Ma'juj tidak dapat menjangkau mereka di sana. Maknanya Allah tabiri, Allah tutupi sehingga mereka tidak bisa. Padahal kalau mereka jelajahi, mereka jumlahnya besar. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Dan Allah pun akan mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini mereka akan keluar dari semua tempat yang tinggi, berbondong-bondong, bergegas, berlarian dengan cepatnya. Mereka manusia, namun mereka terkenal ganas, kanibal. Fayamurru awwaluhum ala bahirati tibriyatin fayashrabuna ma fiha. Sehingga mereka ketika sampai ke sungai atau ke danau Tibriyah. Apa danau Tibriyah ini sekarang ini? Ada namanya danau Tiberias. Fayashrabuna ma fiha, yang pertama datang dan mereka meminum air danau Tiberias ini. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun, yang terakhir datang mereka cuma bisa berkata, laqad kana bihadza ma, airnya sudah habis. Ini tadinya ada air sini. Bukan karena mereka raksasa banyak minumnya, tapi karena jumlah mereka yang wallahu ta'ala a'lam miliaran barangkali. Dan mereka semua berjalan dan mengambil minum dari air Tibrias, sungai Tibrias atau danau Tibrias, sehingga yang datang belakangan tidak dapat. Wa yahsuruna Isa wa ashabahu hatta yakuna ra'sul thur li ahadihim khairun min 100 dinar. Mereka nggak bisa naik ke Bukit Tur, namun mereka mengepung Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat beliau, yaitu para pengikut beliau dari kalangan kaum muslimin, sehingga kepala kerbau pada hari itu nilainya yang dimiliki punya seorang nilainya lebih tinggi daripada 1 dinar, daripada 100 dinar. Ada 1 dinar itu, kalau bukan 1 dinar yang ada di kita, dinar yang semestinya itu seukuran antara 1,5 juta sampai 3 juta. Kalau 100 dinar ya bisa digambarkan segitu. Sekiranya 100 juta saja, 1 dinar 1 juta, maka sudah 100 juta. Tapi kepala kerbau ini nilainya lebih mahal. Kenapa? Karena orang sudah kehabisan bekal makan. Maka punya kepala kerbau, artinya dari kerbau yang dibawa, dari mulai kakinya disembelih, kakinya dimakan, badannya, sampai tinggal sisa kepala, dan nilai kepalanya itu lebih mahal dari 100 dinar. Orang berani membeli dengan 100 dinar pada saat itu. Dan di dalam hadisnya Hudzaifah menurut dalam riwayat Imam At-Tabarani,
wa yamna'uhumullahu min Makkah wal Madinah wa Baitil Maqdis. Allah menghalangi Ya'juj Ma'juj untuk bisa masuk ke kota Makkah, kota Madinah dan Baitul Maqdis. Wa hum min waladi Adam inda aksari ulama, menurut kebanyakan para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Ya'juj Ma'juj ini juga anak keturunan Adam. Dan Ibnu berkata, Ibnu Abdul Bar, al-ijma' ala annahum min waladi Yafith bin Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abdul Bar, ijma' para ulama bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini mereka adalah dari anak keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Dan berkata Al-Allamah As-Safarini, berkata Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok dari Turk, bukan Turki, At-Turk, semacam Atar-Turk, bukan apa, semacam bangsa Genghis Khan itu, At-Turk itu, min dzurriyyati Adam, dan ia adalah dari anak keturunan Nabi Adam, artinya dia manusia. Kemudian As-Safarini berkata, wahum min dzurriyyati Nuh min sulalati Yafith abit Turk, dan mereka Ya'juj Ma'juj ini adalah dari keturunan Nabi Nuh, dari yakni sulalah. Sulalah itu apa namanya, nasabnya ataupun garis keturunannya kepada Yafith abit Turki. Yafith punya anak namanya At-Turk, dan dari At-Turk inilah lahir golongan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, insyaallah wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam an qurbi khurujim wa hadzara min. Nabi sudah memperingatkan dekatnya keluarnya Ya'juj Ma'juj ini dan telah memperingatkan kepada kita mengenai bahayanya mereka. Beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza." Ini pada hari ini di zaman Nabi ini dinding benteng Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Dia mengatakan seperti ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan mendatang bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.